Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anakku. Anak-anakku kelas 9 MTS Fisabilillah yang Bapak banggakan. Insya Allah hari ini kita mulai belajar materi PKN. Bapak berharap kalian terus menjaga kesehatan, terus bersemangat dengan hati yang senang, dengan semangat. Kondisi apapun akan terus kita hadapi. Melihatnya ini sebagai tantangan. Kalian tetap belajar di rumah, Bapak Ibu guru tetap memberi ilmu di sekolah. Teknologi ini yang terus kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Tema bab 1 PKN adalah dinamika perwujudan Pancasila di negara kita Indonesia. Makna dinamika itu artinya semacam pergolakan, ya. Terjadi dinamisasi, ya. Karena kita semua harus paham fungsi Pancasila di negara kita ada 3. Pertama adalah sebagai dasar negara. Yang kedua sebagai pandangan hidup. Yang ketiga sebagai pemersatu. Nah, kenapa? Karena kita harus tahu semua realitanya terjadi dinamika itu karena dipengaruhi oleh faktor internal, faktor dari dalam, dan faktor eksternal, faktor dari luar. Ini bagian dari sejarah perjalanan bagaimana ideologi Pancasila itu tetap bertahan di negara kita Indonesia. Dan juga kalian juga wajib harus belajar bagaimana sejarah proses berdiri negara kita Indonesia. Apalagi kalian sebagai pelajar muslim. Bapak menjelaskan apa faktor internalnya terjadi dinamisasi, terjadi pergolakan di Indonesia ini. Kenapa? Karena Indonesia ini negara besar, ya. Negara besar yang memang wilayah sangat luas, beribu-ribu pulau, ya. Aneka budayanya, ya, bahasanya, suku bangsanya, ya, juga agamanya. Sehingga ini menimbulkan kemajemukan, menimbulkan keanekaragaman. Maka ini bisa memancing peluang-peluang terjadinya dinamisasi, terjadinya pergolakan. Karena ada negara lain yang sebuah negara itu hamparan daratan semua. Ada negara lain yang memang tidak terlalu luas. Maka Indonesia itu negara yang luas, berkepulauan, ya, dijaraki oleh laut dan sebagainya. Maka itu sangat luas. Itu faktor internal kenapa terjadi berbagai macam dinamika di Indonesia itu, ya. Itu harus dimaklumi, ya. Kita sekelas aja, Pak. Kalian coba disebutkan di kelas kita. Berbagai macam kan. Dari pertama apa? Kalau agama pasti semua Islam. Kalau suku bangsa macam-macam kan. Ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang perpaduan Betawi Jawa atau Betawi Sunda, berbagai macam. Itu sebuah contoh, ya, tidak bisa dihindari, ya. Maka itu beberapa faktor internal dari dalam yang memancing berbagai macam dinamisasi terjadinya perwujudan Pancasila Indonesia. Itu faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Ya, ini tidak bisa dihindari. Karena faktor apa dari luar itu? Pengaruh dari globalisasi. Ya, seolah-olah lah dunia ini menjadi satu globe, menjadi satu desa dunia yang kecil. Harus informasi sangat cepat. Peristiwa di ujung dunia kita bisa tahu. Ya. Kalau nonton bola Piala Eropa nggak usah datang ke Eropa. Nah, ya itu sebuah contoh, ya. Harus informasi yang sangat cepat. Juga harus dari
Teknologi transportasi yang dulu orang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ada jalan tol, sekarang ada pesawat. Itu memudahkan terjadinya interaksi dan sebagainya. Juga hal-hal lain yang tidak bisa kita abaikan adalah berbagai paham-paham, ideologi-ideologi yang ini juga terus berkembang, ya, berbagai macam ideologi. Yang jelas misalnya komunisme di Indonesia, ya, itu sampai sekarang tidak bisa akan terkikis paham komunis. Ada paham ateis, ada paham materialisme, ada paham liberalisme dan sebagainya. Nah, ini sebuah contoh ya. Jadi bahwa dua hal inilah yang menjadikan terjadinya dinamisasi perwujudan Pancasila. Nanti pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana ada 3 periode perkembangan di Indonesia. Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi. Demikian tema kita pada pertemuan pertama kali ini adalah bahwa Bapak simpulkan fungsi Pancasila itu ada 3. Pertama sebagai dasar negara, kedua sebagai pandangan hidup, yang ketiga adalah sebagai pemersatu. Kenapa tadi dinamisasi? Ada 2 faktor, faktor internal dari dalam dan faktor eksternal. Bapak mohon kalian di rumah belajar, tolong materi Bapak sampaikan ini bisa kalian baca dan buat rangkuman di buku paket PKN atau di LKS, ya, bab 1 yang sudah kalian miliki di rumah.